memakai pakaian yang baik ya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddathir turun surat 73-nya sebelumnya, surat tadi Muzammil. Nah, di Muzammil emang perintahnya apa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat 2-nya apa? Qum, sama kan? Bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Suruh bangun malam Bu Nabi. Masa ya disuruh ngeronda, betul? Suruh ngapain? Salat malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit pun ya. Kadang orang tuh udah sepakat, yuk kita hebat ikutin Nabi. Tapi kita sama Nabi beda tipis. Apa contohnya? Ya, Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Masih bangunnya cuma buat nonton bola lagi. Nonton bolanya seger. Giliran coba baca Quran, 2 halaman ngantuk. Harus diruqyah mungkin ya. Bismillah. Kok jadi apa hikmahnya? Bismillah ya. Ini bahkan sebelum Isra Mi'raj loh Pak. Sebelum perintah 5 waktu, Nabi lebih dahulu disuruh untuk sholat malam. Jauh sebelum akhirnya diperintahkan mulai berdakwah. Dan kita tahu PR-nya luar biasa. Di situ walaupun masih ada Ka'bah, di sekelilingnya ada 360 patung berhala, perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, gampang tersinggung, sekali tersinggung perang antar suku. Wah, sekacau-kacaunya tempat, dan tempat yang tidak bertahan. Loncat 23 tahun, kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah, mengutipkan pendapat beberapa imam. Contoh Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Aulia ya, atau Imam As-Suyuti. Kalau di rata-rata Rasul menghasilkan, karena tidak ada sensus ya, jadi tidak mungkin spesifik. Tapi kalau di rata-rata menghasilkan 120.000 sahabat. Berapa? Dari yang 4 jadi 120.000. Dan mereka bukan jenis orang yang nanti Nabi wafat, negeri baru mempengaruhi mereka. Tapi manusia yang 1 orang sahabat bisa mempengaruhi 1 negeri baru. Bahkan beliau sesumbar ya di dalam kitab tersebut. Dari 120.000 itu, 2.000 diantara mereka punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar 1 dari 2.000 sahabat itu ada di dunia sekarang. Dunia tentram dipimpin oleh beliau. Tuh, gimana caranya 23 tahun ngedidik 1 anak aja Bu, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam, gak tentu. Ini gimana ceritanya? Di tempat kayak gitu, belum ada medsos ya, dalam 23 tahun menghasilkan generasi seperti itu. 1 hari kita dengan 1 hari beliau sama 24 jam. Beliau sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan, sama-sama beliau juga seorang ayah, seorang suami, pengusaha juga iya, imam iya, tokoh iya. Cukup, tapi apa yang bedain? Sedangkan kita mungkin pernah ngelihat ada tetangga nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Bukannya malah kaya, malah banyak utang. Ada yang kayak gitu? Apa yang beda? Oh beda, udah bicara berkah ya, udah pakai berkah, oh iya, beda cerita ya. Kalau nggak pakai berkah nggak bisa. Sok coba lihat ya, ada orang duitnya banyak, kaya, nggak berkah, hasil nyuri dari rakyatnya misalkan. Kok bisa beli villa? Siapa yang nikmatin villanya? Si Mamang sama si Bibi seger berenang tiap hari di kolam kan? Betul? Nikmat itu mah. Setiap hari berenang, lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak, lega. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Ajib tuh. Makanya kunci bahagia mah cuma 1, jadi tukang jaga villa. Bukan ya, bukan. Sok bandingin yang punyanya apa? Belum tentu datang setahun sekali. Pernah ada yang main ke ini nggak? Kepulauan Seribu. Waktu itu qadarullah si tour guide-nya ngajak, saya lupa nama pulaunya apa, tapi di atas pulaunya pulau pribadi, ada villa di dalamnya kosong. Katanya tahu-tahu ada orang keluar, maknya jurik cek saya teh. Oh ternyata yang jaga villanya sendirian. Pak ini teh kok kosong, pulau punya siapa?
Vilanya siapa? Oh bukan vilanya, ini pulau juga punya. Saya izin ya, tidak, karena kita hanya mengambil hikmah jadi tidak menyebutkan nama. Tapi ini milik salah satu pemimpin besar di Indonesia dulu ya. Pulaunya punya beliau. Oh orangnya udah meninggal ya Pak? Iya. Pak punten, ini sebelum orang yang meninggal terakhir ke sini kapan Pak? Ada kali 30 tahunan lalu sebelumnya. Ntar dulu Pak, itu 30 tahun orangnya nggak datang, Bapak tiap bulan tetap digaji. Iya, orangnya udah mati aja anak-anaknya masih ngegaji saya. Coba, yang punyanya belum tentu setahun gitu. Dan yang paling repot dihisab. Capek nggak? Tadi ya, Bismillah, yuk. Tadi pakai doa, bicara berkah, kita hajat. Karena Nabi mah ngedoain punten ya. Kata almarhum guru kami Kiai Haji Arifin Ilham di Azikra Bogor, beliau bilang kayak gini. Orang tahajud, Allah akan turunkan mereka tuh bagi orang tersebut yang namanya haibah jalabiyah. Apa itu tuh haibah? Ya, perasaan hibah, mencinta, ya perasaan mencinta yang datang dari keagungan Allah. Jadi kayak punya aura wibawa. Punten, beliau bilang kasih contoh kayak gini. Ada dua orang, yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud. Berbicara dengan materi yang plek persis sama. Tapi kalau dia yang satu ahli tahajud, Allah punya kuasa menjadikan siapapun yang mendengar lebih pengen mengamalkan dari yang si ahli tahajud. Asal saya udah pernah dengar ya, dari tempat lain, pernah baca, pernah lihat. Tapi kok kalau yang ngomong orang itu asa pengen gerak gitu hati, pengen ngamalin. Nah mungkin beliau ahli tahajud. Ya. Oh ini senjata, bayangin. Nah sebelum Nabi diturunin wahyu yang lain, sebelum Nabi didampingi para sahabat-sahabat yang luar biasa, bahkan sebelum yang sholat 5 waktu, dengan PR dakwah segitu besar, yang pertama kali Nabi suruh untuk jadi senjata beliau, tahajud. Yuk bismillah, terutama yang jadi guru. Ayo jangan sampai gak tahajud beneran demi Allah. Ya, niat cuciin jiwa, tahajud. Ya, salam. Bahkan kita tahu tadi ya, semua mukadimahnya saya perhatiin, nggak cuma di sini, pasti berdoa dengan ucapan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh ini ada kisah luar biasa lah. Ya. Kan kalau diartikan, ya Tuhanku lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekeluhan di lidahku agar mereka mengerti. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Tafsiran yang paling banyak karena dulu beliau makan bara api, betul? Tapi ada ulama tafsir lain yang mendebat itu. Oh enggak, kalau Nabi Musa gagap berarti nggak sesuai dengan surat Ibrahim ayat keempat. Karena di surat Ibrahim ayat keempat disebutkan bahwa Allah pernah makan jasanya Firaun. Iya dong, diangkat anaknya sama siapa? Istrinya, Asia. Asia kan istri. Dapat nafkahnya dari siapa? Firaun. Berarti yang ngasih makan Nabi Musa siapa? Makanya dakwah paling susah ke orang tua kan? Karena kita terlalu banyak makan jasanya. Dan benar aja ketika akhirnya berdakwah menyampaikan, diungkit, kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, itu kan? Sehingga ini juga izin, mana guru-gurunya? Untuk para guru-gurunya, bismillah ya. Teh punten para guru-guru yang dimanakan Allah. Saya dulu waktu ngaji tafsir ayat ini dimarahin sama guru saya. Beliau bilang kayak gini, jangan terlalu banyak makan jasa orang. Kita nggak bicara halal haramnya ya. Punten, contoh misalkan, tuh restoran di depan punya orang tua murid. Saya makan ke sana pasti gratis. Halal nggak? Halal demi Allah. Tapi kalau suatu saat kita harus mendakwahi si ibu itu, diungkit pasti. Kamu dulu bukan yang biasa tukang nebeng makan kan? Iya kan? Jangan terlalu banyak makan jasa, meskipun itu halal. Kalian tahu Umar bin Khattab ketika pacaklik Madinah, bisnis beliau masih jalan, tapi beliau sampai badannya menguning karena berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun. Padahal usaha beliau halal baginya, tapi nggak mau, takut masyarakatnya curiga, takut masyarakat tersakiti. Dan beliau pernah didatengin oleh gubernur nih, sowan, namanya sowan ke atasan, wajar dong, beliau lagi jadi presiden, bawa kue, oleh-oleh, dicicipin kuenya, enak ini kue, saking enaknya langsung ditaruh lagi. Ini kue seenak ini di kota kamu semua orang bisa makan nggak? Dijawab, enggak sih Amirul Mukminin, mahal. Bawa, mana untamu? Bawa sana pulang lagi.
Kenapa ini kan cuman kue? Apa jawabannya? Kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, ketahuilah kita yang harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita makmur, hakul yakin demi Allah, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Pemimpinnya gimana ceritanya rakyatnya kelaparan, pemimpinnya tambah buncit? Alhamdulillah, ya, pemimpin segitunya, ya, menjaga diri. Masya Allah, ya, ada, apa tuh? Ya, nggak apa-apa, kirain kepala yang pecah ya. Nah, bentar ya. Wah, ini ibu-ibu ngantuk nggak bu? Ya, hanya ngedidik demi, lagian beneran, kalau pengen nyarinya kaya jangan jadi guru, beneran. Dapat berapa sih guru mah? Tapi kalau niatnya bismillah pengen punya pahala jariah, mulia di sisi Allah, tepat di sini. Ya, jadi guru. Iya, di zaman Islam berjaya, profesi dengan gaji tertinggi, betul guru. Nah, sekarang ya gitu ya, dilemahkan. Makanya orang-orang yang punya kompetensi dibikin tidak sejahtera, jadi dibikin nggak mau jadi guru. Akhirnya ngajar juga, udah baca tuh halaman segitu, ngerti nggak? Ngerti. Ada yang bilang nggak ngerti, nggak peduli. Ya udah, gitu ya. Punten ya, itu bicara tentang doa. Yang kedua tadi apa? Satu doa, dua keteladanan. Kata kepemimpinan, kata imam, kayak contoh surat Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata imam di situ artinya pemimpin, betul. Tapi kata guru bahasa Arab saya, dia satu akar kata dengan pola. Ulangi. Pola, tahu pola? Ibu kalau ngejahit ada polanya gampang ya, tinggal diikutin guntingnya berapa kemana. Coba ngejahit nggak ada polanya, ini potong berapa senti, bingung kan? Nah, Nabi itu nggak asal nyuruh, betul. Tapi ya ada pola, ngasih contoh, ngasih teladan. Pertanyaannya kayak gini ya, Nabi ngedidik sahabat pada jadi hebat, pernah mukul nggak? Sok jawab. Siapa yang bilang nggak? Punten ya, Nabi pernah mukul. Pernah fisik, contoh Ibnu Abbas ketika masbuk sholat malam sama Nabi dipindahin dari kiri ke kanan. Emang dipindahinnya gimana? Dijewer kan? Nanti baca lagi hadisnya ya, dijewer, betul lah ya. Oh, itu kan